dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa. Potensi pasar halal global diperkirakan mencapai 1,3 triliun dolar Amerika di tahun 2025 atau sekitar 20.000 triliun rupiah. Namun sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia ternyata belum mampu menjadi pemain utama produk halal. Indonesia justru kalah bersaing dari negara yang bukan berpenduduk mayoritas muslim seperti Amerika Serikat dan Brazil. Saat ini Indonesia baru mampu menguasai sekitar 3% dari total perdagangan industri halal dunia, jumlah yang tentunya masih sangat kecil. Karena itu kebijakan sertifikasi halal pun terus dipercepat untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia. Namun ternyata tidak mudah untuk menjalankan program ini karena menemui beragam persoalan di lapangan. Apa saja kendala yang dihadapi? Bagaimana atau apa solusi yang harus diambil untuk mempercepat proses sertifikasi halal ini? Bersama saya Leonard Samosir, pemirsa, inilah Economic Challenges Spesial Ramadan, bekerja sama dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia atau IAEI dalam episode Sertifikasi Halal Dongkrak Daya Jual. Tiga bulan ini, yaitu Oktober, November, Desember, dan Januari lah ya, kita sudah menerbitkan 598.000 sertifikat halal. Kita mau BPJPH, semua kegiatan yang menyangkut produk halal semuanya mudah. Kami targetkan sehari, Bu, 10.000 sertifikat halal. Kok bisa? Bisa dengan digitalisasi yang sedang kami kembangkan dan sudah teruji coba. Kami sanggup melakukan itu. Dan pemirsa, malam ini di Grand Studio Metro TV telah hadir bersama saya 4 orang narasumber. Yang pertama adalah Wakil Ketua Umum 3 IAEI yang juga adalah Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wiono Mugiarso. Pak Susi, selamat malam. Selamat malam Pak Leo, terima kasih. Assalamualaikum. Dan kemudian juga telah hadir bersama kita Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Haikal Hasan. Bapak Haikal, selamat malam. Selamat malam. Juga telah hadir bersama kita anggota Bidang Pengembangan Perbankan Syariah IAEI yang juga adalah Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEX yang juga telah hadir bersama kita Putu Rahwidiasa. Pak Putu, selamat malam. Dan juga telah hadir bersama kita Direktur BCA Syariah Pranata. Pak Atta, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin langsung bertanya kepada Pak Haikal, ini karena masalah halal ini masalah sejuta umat ini, Pak Haikal. Kalau kita lihat sejak Anda dilantik Oktober 2024, apa yang sudah ditemui, apa yang sudah didapatkan? Karena kita lihat Pak Haikal sangat aktif bergerak kemana-mana. Bagaimana Pak? Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih dulu ya, Bang Leo ya, dengan Metro TV yang mengangkat ini. Begini. Awal mula saya tuh pesimis melihatnya. Pesimis? Pesimis awal mula. Kok cuma 3% ya? Udah berapa lama ini dikerjain begitu kan? Dari angka yang tadi Pak Leo sampaikan 20.640 sekian triliun, kita cuma kebagian kuenya itu cuma 3%, yaitu cuma 637 triliun saja. Nah, ketika saya masuk ke dalam, saya teliti, saya ke pasar semuanya, bukan makanan kita nggak halal. Oke.
tapi kurang tertib sertifikasi halal. Jadi statusnya kita tuh udah halal. Status saat ini kita yang menguasai pasar dunia. Status saat ini. Cuman karena tidak tertib halal sehingga tidak tercatat. That's the problem. Jadi problem utama tuh itu. Bahkan kalau kita mau teliti lagi, yang tadi yang Mas Leo sampaikan, kita tuh nomor 8 ya. Nomor 1 itu China. China itu sudah sampai angka 38 billion US dollar. Terus tadi juga disebut India juga besar. Prancis juga besar. Amerika juga besar, kita nomor 8. Tapi kalau kita teliti, ada 10 pemain utama global dunia, 5-nya punya kita. Dari 10 global terbesar yang memproduksi halal, 5 punya kita. Maksudnya ini Bio Farma di kita. Paragon, Wardah di kita. Terus Dexa di kita. Terus Mayora di kita. Jadi ini bisnis ya, perusahaan ya? Iya, Marta Tilar di kita. Itu 5 dari 10 itu punya kita semua. Lalu kemudian kenapa kita cuma dapat nomor 8? Karena kita tidak tertib halal. Bayangkan. Dari 66 juta pengusaha UMKM yang 20%-nya kurang lebih 14 juta itu harus kita sekarang ya, sebab 66 itu total, yang 2026 nanti berlaku total, makanan, minuman, obat, kosmetik, termasuk sampo, odol, sabun dan sebagainya, termasuk barang gunaan. Namun yang WHO kemarin wajib halal Oktober, WHO wajib halal Oktober, itu makanan dan minuman itu jumlahnya 14 juta. Dari 14 juta yang tercatat itu kita baru dapat 3 juta saja. Itu angka yang sangat kecil. Nah karena itu saya pikirin kenapa. Nah yang saya temui di lapangan satu regulasi. Regulasinya belum memihak full. Seperti apa itu Pak? Seperti apa? Pelaku usaha yang pengusaha UMKM yang mendaftar itu kita cuma mendaftar. Lalu diberikan kepada LPH namanya, Lembaga Pemeriksa Halal. Jadi ada depend on something gitu loh. Lalu kemudian dari situ diproses, begitu halal dilihat dulu fatwanya ke MUI. Nah ini setelah selesai itu baru balik ke kita. Jadi kita bisa lebih cepat dengan catatan kalau LPH-nya berada di dalam, kalau fatwanya berada di dalam, sehingga satu atap. Itu yang saya usulkan nomor 1 regulasi. Yang nomor 2 yang membuat ini terhambat itu adalah kolaborasi. Sebenarnya halal ini terkait dengan 9 kementerian dan 3 badan. Nah itu saya gerilya itu setiap hari itu menyusuri itu semua untuk supaya membuat sinergi untuk membuat sinergi. Contoh di sebuah restoran yang sangat terkenal di Senayan itu mengajukan sertifikasi halal sudah hampir setahun nggak selesai. Saya datengin, saya periksa juga ikut sendiri. Ternyata ada satu bagian yang tidak bisa kita halalkan karena dagingnya diambil dari RPH, rumah potong hewan, yang belum halal. Sedangkan yang membuat itu halal itu kita, tetapi RPH itu di bawah Kementan, di bawah Pemda. Akhirnya terpecahkan? Terpecahkan. Kita datengin Pemdanya, kita minta sama Pak Tito, kita minta sama Pak Pak Amran. Pak Amran lalu aktif kemudian. Nah ini hambatan ini regulasi yang ketiga itu sosialisasi. Di masyarakat terjadi salah kaprah soal halal. Halal disangka for Muslim only. No. Halal is for all. Maka itu kemarin kita buat marketing halal untuk kita semua. Semua agama ada halal. So halal is lifestyle saya bilang. Sosialisasi kita rubah selama 4 bulan ini. Pak Haikal, salah satu yang konon katanya makanya saya tanya ke Bapak. Yang membuat agak sulit untuk mensertifikasi konon katanya karena mahal. Ada berita katanya warteg kena charge 10 juta katanya. Itu sempat heboh. Bagaimana? Nomor 3 yang saya terangin. Jadi regulasi, terus kolaborasi, yang ketiga itu sosialisasi. Salah sosialisasi selama ini. Yang pertama salah soal mindset. Halal itu for Muslim. No, halal for everybody. Saya bilang halal is modern civilization. Terbukti China nomor 1. Amerika nomor terus. Jadi negara-negara yang tadi Bang Leo sampaikan tuh bukan mayoritas Muslim loh. Tapi mereka kok lebih unggul dalam bidang halal karena halal betul-betul murni ekonomi. Halal is double clean kalau dari Korea bilang. Nah, yang hambatan juga terjadi di bawah itu. Halal itu mahal. Halal itu ribet. Halal itu pakai konsultan, pakai apa segala macam. Nah, ini yang saya ucapkan terima kasih kepada Metro TV yang telah menyampaikan, telah mengubah
Hari ini masyarakat menyaksikan bahwa Iya. halal itu murah, Iya. halal itu mudah. Iya. Yang terjadi Baik. warteg diminta 10 juta itu adalah oknum yang berada di luar badan halal kami, Iya. yaitu ada di LPH. Sudah disikat? Sudah disikat dan Oke. kami saya udah kumpulkan. Baik. Udah kumpulkan Baik. sebagai contoh 100 pengusaha warteg dan itu sedang dalam proses 50.000 ya, 50.000 Oke. yang akan kami lakukan sertifikasi untuk warteg di Jabodetabek. Baik, kita akan lanjutkan nanti Pak Haikal, tapi saya ingin ke Pak Putu dulu. Pak Putu, ini kan sudah dengar ya langsung dari BPJPH. Kalau Anda melihat sebetulnya apakah memang kendala-kendala itu selama ini memang belum teridentifikasi atau memang karena masih banyak yang harus dibentuk infrastruktur atau bangunan dari sistem jaminan halal ini? Seperti apa, Pak? Baik, terima kasih Pak Leo. Kami melihatnya sebenarnya itu terjadi di awal, tapi sekarang pada saat beberapa waktu terakhir itu sudah semakin cepat sebenarnya. Oh. Kami dari KNEKS juga melakukan koordinasi kolaborasi dengan kementerian lembaga yang terkait. Oke. Kami membantu dari hulu, hilir, dan proses. Ada 12 badan ya tadi yang dibilang Pak Haikal ya? Ya. Kementerian 9 dan badan ada 3. Ya, ya. Nah, dari sisi hulu, terutama di sisi pelatihan, pendampingan. Tadi ada pelatihan juga untuk Juleha, Juru Sembelih Halal, dan juga kami membantu di sisi tadi yang Mbak Bek sebutkan, rumah potong hewan halal. Kita juga bekerja sama dengan Bank Indonesia, Kementerian Pertanian, kemudian juga Kemendagri untuk mendorong rumah potong hewan halal. Karena kalau rumah potong hewan sudah selesai, yang sekarang jumlahnya sekitar 550-an, itu akan membantu sekali mengurangi proses audit di sisi hilirnya. Itu di sisi hulu. Kemudian di sisi hilir, kementerian lembaga terkait itu membantu juga dalam beberapa program. Sebagai contoh, Kementerian UMKM waktu itu namanya Kemenko UKM. Mereka membantu 15.000 sertifikat halal di 15 kota. Kemudian Kemenperin punya program juga untuk sertifikasi halal, Bank Indonesia punya, dan beberapa kementerian lembaga lainnya. Kemudian ada lagi di sisi hulu, sisi hilir, itu ada satu program sederhana, namanya Zona Kuliner Halal Aman dan Sehat. Nah, ini merupakan satu area yang menjamin membantu para pedagang kuliner untuk disertifikasi halal. Dibantu oleh kementerian. Kemudian juga diperiksa aman dan sehatnya oleh Kementerian Kesehatan. Ini kerjasama antara BPJPH, kemudian KNEKS, Kementerian Kesehatan, Kemenko UKM, dan beberapa, dan Bank Indonesia. Nah, itu zonanya. Kemudian dari sisi sosialisasi, tadi concern dari Babe juga, ada banyak yang kita lakukan bersama semua kementerian. Contoh, membuat video. Itu ada di YouTube cukup banyak video-video sosialisasi. Ada bagaimana tata cara sertifikasi halal, kemudian juga ada di situ kisah sukses dalam mengurus self-declare, itu ada. Sudah ada influencernya tidak di dalamnya itu, Pak? Memang itu karena yang zaman sekarang yang dilihat tuh influencernya gitu, Pak Putu. Itu kita influencernya dari internal kementerian lembaga. Ada juga e-learning. Kami memasang e-learning itu di e-learningnya Kementerian Keuangan. Itu juga beberapa kegiatan yang sudah dilakukan. Proses juga demikian. Kami mendengar dari kawan-kawan di lapangan. Salah satu contoh, kita bertemu dengan Asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal Indonesia, ALPI namanya. Mereka mengatakan bahwa di case ini ada case seperti ini, ada beberapa kejadian. Sekian langkah sudah dilakukan, tapi pertanyaannya adalah ada sekian target juga. Di antaranya adalah 10 juta usaha mikro dan kecil yang ingin disertifikasi halal sampai Oktober tahun depan. Apa itu bisa tercapai? Tetaplah bersama kami, Economic Challenges Spesial Ramadan segera kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Saya ingin langsung bertanya ke Pak Susi. Pak Susi, tadi sudah mendengar yang disampaikan Pak Haikal, lalu juga Pak Putu. Pemerintah apa Pak yang dilakukan supaya kemudian sertifikasi halal ini bisa lebih cepat, bisa lebih luas, lebih banyak, dan mungkin juga lebih murah, Pak? Ya, terima kasih Pak Leo. Jadi sebenarnya yang pertama yang harus kita lihat,
setiap kita bicara mengenai sertifikasi halal, itu kita harus mendudukkan kembali bahwa konteksnya tidak hanya dari aspek keagamaan. Oke. Banyak sekali aspek yang lebih luas di sana, utamanya kalau dari sisi kami pasti aspek ekonomi, aspek daya saing produk dan industri kita, aspek persaingan global, sampai ke masalah kepercayaan konsumen. Jadi kita melihat seperti yang sampaikan Babe Haikal tadi, sebenarnya masalah sertifikasi halal itu beyond dari urusan kepatuhan terhadap aspek keagamaan saja. Nah, kalau melihat itu, kita kembali ke masalah potensi kita yang cukup besar, seperti disampaikan Pak Haikal tadi. Kalau kita lihat, kita siapapun tahu kita penduduk Muslim terbesar di dunia, 245 juta, 87,1% itu. Kemudian kalau kita lihat struktur ekonomi kita juga mengandalkan PDB kita dari konsumsi. Artinya sertifikasi halal menjadi faktor penting. Kemudian kalau kita tadi bicara regulasi, perubahan sejak Undang-Undang 33 2014 sudah diganti di Undang-Undang Cipta Kerja, PP-nya berkali-kali ganti. Pemberlakuannya pun kemarin baru dengan PP 42 2024 kemarin. Dan itu juga baru membatasi kepada produk mamin, makanan dan minuman. Makanan dan minuman termasuk jasa sembelihan di sana. Dan itu pun baru untuk yang usaha menengah besar. Yang UMK masih kita undur lagi ke Oktober 2026. Jadi memang satu mengenai industri halal, khususnya pengenaan sertifikasi halal ini, yang pertama memang harus kita lihat aspeknya lebih luas lagi. Tidak sekedar kepatuhan keagamaan. Karena memang faktornya banyak. Sehingga di dalam penerapannya pun perlu strategi pentahapan seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kemudian yang sekarang kita kenakan adalah terhadap mamin, makanan minuman. Kita lihat di dalam struktur ekonomi kita bicara membedah PDB, baik dari sisi pengeluaran maupun lapangan usaha. Dari sisi pengeluaran, 54,sekian% ekonomi kita dari konsumsi rumah tangga. Dari konsumsi itu hampir 50% adalah makanan dan minuman. Sehingga ini produk yang sangat dominan dari sisi ekonomi kita. Dari lapangan usaha, 18,9% industri manufaktur. Dari 18 tadi, 6,9% juga makanan minuman. Share-nya paling besar. Sehingga pasti perlu kehati-hatian. Karena itu pemerintah pada saat mulai menerapkan ini, mulai tahun 2014, 2019, Cipta Kerja, Undang-Undang 11 2020, kemudian PP-nya PP 39 kita rubah, terakhir PP 42. Kita masih lihat apakah kita siap untuk mandatori penerapannya. Akhirnya kita putuskan di PP 42 tahun yang lalu, waktu kita mendesain PP ini, di akhir-akhir masa pemerintahan Presiden Pak Jokowi waktu itu, kita tetap melihat makanan minuman ini dari sisi kesiapannya. Sehingga kita masih bertahap dulu, yang kemarin baru untuk industri menengah dan besar. UMK masih 2026. Apalagi kalau bicara farmasi, obat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana pemerintah mendorong supaya sertifikasi halal itu bisa kita terapkan. Tadi Babe Haikal sudah menyampaikan semua kendala yang 4 tadi, itu yang kita fokus ke sana. Termasuk masalah pembiayaan. Sementara ini dari Kemenkeu di awal-awal penerapan menyiapkan anggaran di sana. Namun kita lihat ruang fiskal kita juga tidak terlalu besar. Pasti teman-teman BPJPH harus punya beberapa alternatif pembiayaan di sana. Belum nanti kalau kita akan terapkan ke UMK mandatori. Tadi Pak Leo menyampaikan target 10 juta. Barangkali sekarang baru 5, sekian juta. Padahal nanti mandatori di 17 Oktober 2026. Sehingga memang kita harus berhitung, satu, sertifikasi halal menjadi faktor penting di dalam ekonomi kita. Tapi di sisi lain, untuk pemenuhan semua tadi, kita perlu strategi, terutama lihat situasinya semuanya. Baik, terima kasih Pak Susi. Walaupun memang ada sekian banyak kendala, tapi kita melihat bahwa para pelaku usaha ekonomi syariah ini sudah melakukan bagiannya. Pak Pranata, kalau BCA Syariah, Pak, apa yang sudah dilakukan untuk kemudian mendukung ekonomi halal, sertifikasi halal ini? Bagaimana, Pak? Ya, Pak Leo, kita di BCA Syariah sebagai bank umum syariah, tentu saja kita sangat mendukung dan tentu saja mendorong perekonomian halal untuk Indonesia. Nah, kita dalam prinsip untuk menjalankan operasional kami, itu kita juga didukung oleh namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah, dan merupakan bagian dari DSN, Dewan Syariah Nasional MUI, dan ini memastikan bahwa operasional yang kami jalankan ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, fungsinya, beberapa fungsi yang kami lakukan adalah fungsi intermediasi. Intermediasi ini kami menghimpun dana dari masyarakat, kemudian
yang terkait dengan ekonomi syariah ini kita salurkan dalam bentuk modal, lalu dalam bentuk investasi bagi pelaku usaha halal, baik yang besar maupun UMKM. Yang berikutnya adalah kami melakukan literasi bersama dengan KNEKS gitu ya, bersama-sama dengan BPJH juga. Nah, kami melakukan literasi ini terkait dengan produk syariah, perbankan syariah, termasuk juga yang digemari ini adalah sertifikasi halal. Nah, Pak Pranata, ini ingin konfirmasi Pak. Iya. Makanya saya tanya ke Bapak. Kalau ke Bapak-Bapak yang lain mungkin jangan-jangan apa ya gitu ya. Katanya adalah kalau yang sudah mendapat sertifikasi halal itu omsetnya meningkat. Betul. Berdasarkan data dari Kementerian UKM katanya rata-rata naik 8,5% setelah disertifikasi. Betul. Itu benar Pak? Iya. Data yang kami lihat pun karena gini, salah satu untuk mendorong tersebut, untuk mendorong perekonomian syariah tersebut, kami melihat sektor UMKM ini kan sangat menjadi tulang punggung bagi perekonomian ekonomi syariah bahkan ekonomi Indonesia. Nah, kita sangat mendukung perekonomian atau sektor UMKM. Nah, ini kita salurkan itu sampai dengan akhir 2024 itu di BCA Syariah sendiri sudah ada di kisaran 1.000 pelaku UMKM dengan outstanding di kisaran 12,3 triliun. 12,3 triliun sampai akhir tahun lalu ya? Sampai akhir tahun. Sementara kalau kita lihat grup sendiri itu sudah berada di angka 125 triliun dengan pelaku atau maaf Babe tadi nggak boleh ngomong pelaku katanya. Pengusaha UMKM itu di kisaran 100.000 pelaku UMKM. Ya, tapi tidak berhenti di situ ya. Kalau Anda melihat 2025 ini Pak, walaupun katanya kan mungkin adalah ada masalah di ekonomi, BCA Syariah melihatnya seperti apa? Apakah akan ada peningkatan dibandingkan tadi angka-angka 2024 atau seperti apa Pak Pranata? Oh ya, tentu kami sangat melihat bahwa potensi ke depan masih sangat besar, apalagi kami juga melihat pemerintah sudah semakin mempermudah untuk mendapatkan sertifikasi halal. Tentu saja ini semakin mempermudah kita juga untuk memberikan akses atau memberikan penyaluran dananya kepada sektor UMKM. Bagaimana sertifikasi halal ini bukan hanya sekedar menjadi kewajiban, tapi juga memberikan benefit bagi para pelaku usaha. Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenge Spesial Ramadan segera kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Saya ingin langsung ke Babe Haikal. Pak Haikal, kalau bicara sertifikasi halal itu kan untuk pengusaha termasuk dimasukkan ke biaya produksi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kemudian para pengusaha, terutama yang belum mengurus nih, melihat bahwa sertifikasi halal ini juga bisa memberi benefit bagi mereka. Baik, sesuai dengan karakter bangsa ini, ya. Kalau udah mengandung satu unsur yang kita sebut pork, sejarah mencatat biasanya itu perusahaan bangkrut, Bang. Udah terbukti banyak. Udah terbukti banyak. Tetapi yang perlu diangkat ini bukan yang bangkrutnya. Betapa hebatnya si A, si B, si C ketika dia mendapatkan sertifikasi halal. Kami mendata banyak. Ibu Tuti di Batu. Beliau ini mau masuk koperasi aja waktu itu ditolak-tolak. Belum ada sertifikat. Belum ada sertifikat halal. Lalu kemudian dia melakukan sertifikasi halal. Itu koperasi terima semua. Kemarin dia ekspor perdana 2 kontainer ke Eropa. Ekspor ya? Ekspor 2 kontainer. Dan itu koperasi-koperasi di sekitarnya jadi setor barang sama Ibu Tuti. Ibu Tuti mudah-mudahan menyaksikan acara ini, dia ekspor. Dan yang akan datang dia ke Jepang dan ke Brunei. Dari pengusaha rumahan, Pak Ayib. Pak Ayib itu tempe di Sukabumi. Ketika dia mendapatkan sertifikasi halal, terus berkembang dan kemarin udah ekspor 8 negara. Ibu Entin, Ibu Entin tuh keripik pisang di Pasar Kemis Tangerang. Dia udah diundang ke beberapa negara untuk menyampaikan. Nah, ini kalau kita cerita semua tuh banyak, Bang. Sorcelli. Sorcelli itu hanya pemain lokal, punya pemain lokal. Dia
masuk ke pasar internasional kesulitan. Dan kemudian dia melakukan proses halal di kita. Dan kemudian jadi itu setelah kita teliti semua betul-betul halal. Baik. Dan kemarin dia menandatangani 15 titik di Timur Tengah untuk franchise Sorcelli. Dan kemudian di Kuwait dan kemudian di Filipina. Baik. Ini bukti-bukti bahwa sertifikat halal betul-betul mendongkrak penjualan. Oke. Sesuai dengan judulnya Bang Leo. Pertanyaan berikutnya Pak Haikal, apakah sertifikat halal Indonesia yang Anda pimpin itu juga diterima oleh negara-negara lain? Apakah semua negara sudah menerimanya? Justru itu, sertifikat halal kita itu yang paling tinggi, yang paling diakui, yang paling dihormati. Paling banyak diterima? Paling banyak diterima dan semua negara, tidak satupun yang menolak. Bahkan perlu saya ceritakan di sini. Ini kemarin menjadi agak heboh di seluruh dunia karena apa? Karena kami menyetop satu produk yang berasal dari Amerika, harus saya sebut negaranya, karena telah terindikasi melakukan penyembelihannya tidak halal. Kok berani-beraninya nyetop? Iya, saya bilang ini urusan halal kok. Itu sudah punya sertifikat halal? Sebelumnya sudah punya. Dari Indonesia atau dari mana? Dari LHLN, Lembaga Halal Luar Negeri di Amerika yang telah MRA sama kita, Mutual Recognition Agreement. Tetapi kemudian setelah dia mendapatkan sertifikasi halal, dia tidak menjaga. Boleh saya katakan bahwa penyembelian hewannya sama sekali jauh daripada syariat Islam. Yaitu sampai dengan ditusuklah jantungnya lah begitu ya. Prosesnya itu ya. Prosesnya itu jauh gitu loh, sehingga kita temuan ini yang temui oleh Kementerian Pertanian, Deptan yang menemukan. Kemudian dilaporkan ke kita gitu loh. Nah, kita langsung ambil tindakan. Nggak boleh sampai dia memperbaiki cara penyembelihannya sesuai dengan syariat. Baik. Jadi sertifikat halal kita kuat begitu sangat ya, kuat. diterima di banyak negara. Sorry tuh, tadi kita menghindari bahasa agama, ini dengan WHO pun melanggar United Nations. Karena daging yang dimaksud sehat oleh United Nations itu harus terpisah antara daging dan darahnya. Dan cara memisahkan itu dengan menyembelih, dengan memotong trakeanya, aetranya, dan venanya, dengan memotong itu semua. Itukah yang disebutkan halal gitu. Terima kasih Pak Haikal. Pak Putu, kalau bicara tadi Pak Haikal mengatakan sertifikat halal Indonesia itu diterima di semua negara? Semua negara. Di semua negara. Tapi pertanyaannya adalah apakah kemudian hal ini juga membuat para pengusaha, pelaku usaha, itu benar-benar memang mau juga untuk mensertifikasi halal produk-produk mereka? Ya, terima kasih. Ada beberapa negara, terutama OKI, kemudian itu terutama negara-negara Islam, mereka mensyaratkan adanya kepastian halal. Jadi apabila kita ingin mengekspor ke sana, itu juga harus ada sertifikasi halal. Nah, ada beberapa mekanisme yang sedang kita lakukan untuk membantu BPJPH. Karena BPJPH juga memberikan pengakuan bagi lembaga halal luar negeri sebagaimana tadi disebutkan oleh Babe. Nah, kami dari KNEKS bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan juga melakukan perundingan dengan beberapa negara. Contoh, 2 tahun lalu kami dapat amanah sebagai lead negosiator untuk dengan UAE. Alhamdulillah sudah tercantum chapter di situ, Islamic Economy. Itu chapter pertama di dunia mungkin yang tercantum di dalam perundingan antar negara. Artinya apa itu Pak? Artinya kita melakukan kerjasama untuk bisa menerima semua produk dan dalam kaitan ekspor dan impor. Lebih mudah, lebih terbuka. Sekarang kita berlanjut dengan GCC, 6 negara Timur Tengah. Alhamdulillah sudah di putaran kedua, insya Allah tahun ini bisa selesai. Itu akan lebih menambah kekuatan kita untuk bisa meningkatkan ekspor produk halal kita ke negara Timur Tengah. Jadi misalnya Pak, secara sederhana pengusaha tahu Sumedang mendapat sertifikasi halal dari Pak Haikal, itu bisa ekspor kemana-mana? Bisa. Tidak perlu lagi sertifikat halal dari negara itu? Sepanjang sudah ada pengakuan keberterimaan, itu langsung otomatis. Otomatis, tanpa dilakukan audit lagi. Baik. Ayo, jangan khawatir, kita sudah bekerja sama dengan 157 lembaga halal luar negeri. Jadi mudah-mudahan diterima di semua. Baik Pak Haikal. Pak Putu, dengan semua yang menguntungkan ini, tapi kenapa potensi yang besar tadi di awal, kita masih jauh dari situ Pak? Apa yang KNEKS melihat menjadi hambatan terbesar? Baik, dari sisi pengusaha masih belum rata pemahaman mereka tentang fasilitas yang sebenarnya sudah disediakan oleh pemerintah yang dibantu oleh pemerintah. Itu dari sisi satu. Di samping itu juga terkait dengan sertifikasi halal, tadi kan banyak kita bahas. Sebenarnya ada satu hal yang cukup penting juga perlu diperhatikan, bahwa kalau sertifikasi halal itu dari sisi supply. Kami mencoba mengimbangi dengan sisi demand. Demand dalam arti konsumen juga harus paham bahwa mereka tuh punya hak untuk mendapatkan halal.
halal. Supaya kemudian ada dorongan untuk sertifikasi halal produk. Jadi tanpa dipaksa pun pengusaha itu juga akan memenuhi keinginan dari konsumen. Karena konsumen akan mencari, oh kalau nggak halal, contoh aja, misalnya kalau kami sekeluarga pergi ke mall gitu, begitu atau ke tempat makan, ada yang nggak ada tulisan logo halalnya, kami nggak akan masuk. Pasti akan milih yang ini ada logo halal, sudah pasti. Nah itu yang perlu ditingkatkan. Jadi supply dan demand itu harus naik gitu. Nah terutama kalau tadi dengan keluar negeri, itu kita juga bantu juga dengan beberapa channel untuk bisa mengekspor ke luar negeri. Mereka tidak langsung sekonyong-konyong langsung pergi gitu ke luar negeri, tapi juga harus dibantu pendampingan dengan beberapa kementerian lembaga yang punya kemampuan di sana, TUSI, Kontrol Kementerian Perdagangan. Mereka punya kemampuan untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang cukup mumpuni, pendampingan juga. Sudah cukup banyak buktinya di sana. Bagaimana kita memastikan bahwa apa yang sudah dilakukan ini akan terus berkembang? Tetaplah bersama kami, Economic Challenge Spesial Ramadan. Segera kembali. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Pak Pranata, kalau Anda lihat semua usaha sudah dilakukan oleh semuanya, termasuk Anda, apa yang menjadi kendala atau mungkin tantangan ya, yang harus diatasi supaya kemudian sertifikasi halal ini semakin besar lagi? Iya, ini kan kuncinya kami di BCA Syariah melihat bahwa daya saing ya Pak Leo ya. Nah, kita melihat untuk menjadi daya saing yang tinggi itu maka pengusaha UMKM itu harus memiliki produk yang baik. Nah, kami melihat bahwa di situ adalah yang pertama adalah tata kelolanya harus baik. Jadi kami juga ikut serta berperan serta untuk memberikan literasi, pelatihan-pelatihan terkait pengelolaan keuangan. Begitupun kami melihat juga yang kedua adalah proses yang baik dari usahanya tersebut. Nah di sini dari suppliernya, bahan baku, kemudian peralatan mesin yang digunakan, itu pun juga harus menunjang dari produksi tersebut. Nah kemudian dari sisi permodalan, agar UMKM ini naik kelas, tentunya kami dari BCA Syariah pun ikut memberikan permodalan, akses permodalan yang baik, tentu saja dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Nah, terkait dengan sertifikasi halal, itu kami di grup BCA sudah melakukan pelatihan kepada 2.500 pelaku UMKM dan bahkan 2.000 sudah mendapatkan sertifikasi halal. Itu Pak Leo. Dan itu akan terus dikembangkan tentunya ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Pranata. Pak Putu, di tengah kondisi kita masih ketinggalan nih Pak dibandingkan negara-negara lain ya. Apa yang kemudian KNEKS melihat prioritas untuk memperkuat, mengembangkan sertifikasi halal ini Pak Putu? Baik, terima kasih. Kalau dari sisi dalam negeri sudah banyak keterlibatan semua kementerian lembaga untuk mendukung sertifikasi halal. Saat ini kami mencoba melihat salah satu prioritas yang cukup penting, yaitu meningkatkan ekspor produk halal ke luar negeri. Saat ini kita sudah membangun database untuk mengidentifikasi produk halal apa saja yang diekspor ke luar negeri. Dibangun namanya HS Code kode 952, itu untuk pemberitahuan ekspor barang. Jadi setiap eksportir dapat mengisi data yang telah tersertifikasi halal di sana, itu dibangun oleh BPJPH, KNEKS, kemudian Bea Cukai, dan juga Indonesia National Single Window. Itu sudah terbangun datanya, dan itu merupakan database kita yang sangat penting untuk mengetahui kelebihan kita. Dan nanti kita akan tawarkan ke negara lain untuk membangun sama-sama traceability. Nah mungkin Pak Leo ingat pada waktu di Maroko, KTT Maroko, Bapak Presiden menyampaikan perlu adanya kerjasama industri halal bagi negara D8. Dan ini sangat penting karena kita akan menjadi ketua, Indonesia akan menjadi ketua D8 di tahun depan selama 2 tahun. Kemudian tahun ini menjadi ketua eksekutif komite untuk OKI. Dan itu merupakan peluang yang sangat penting untuk meningkatkan kepemimpinan Indonesia di global. Nah kalau itu tercapai, kita berharap bahwa
kita juga bisa dapat menarik foreign direct investment. Ini sangat penting untuk bisa membangun ekonomi syariah kita, terutama di rantai produksi industri halal. Tidak hanya itu, juga bisa membangun untuk ketahanan pangan halal, menuju ke swasembada pangan. Dan ini juga sangat penting juga untuk kita menempatkan pejabat eksekutif Indonesia di organ-organ OKI. Misalnya di SESRIK, SESMIK, ICDT, ICCD. Kalau ada kita pejabat eksekutif di sana, setiap ada kebijakan yang akan mereka buat, akan mereka launch, itu akan ada warna Indonesia di sana. Kita punya suara di situ. Ada punya suara di sana, dan itu akan membantu pengembangan ekspor, dan dengan adanya peningkatan ekspor yang luar biasa, tentu akan membantu domestik juga di sana. Itu yang insya Allah akan menjadi prioritas, karena di dalam RPJMN kita, rencana pembangunan jangka menengah nasional 5 tahun ke depan, sudah ada program prioritas terkait ekonomi syariah. Yang merupakan turunan dari rencana pembangunan jangka panjang nasional 20 tahun ke depan. Terima kasih Pak Putu. Saya ingin ke Pak Susi. Pak Susi, yang sudah disampaikan ini bagaimana pemerintah melihat bahwa sertifikat halal akan meningkatkan daya jual produk-produk Indonesia? Ya, mungkin saya mulai dari aspek ekonomi yang lebih luas. Tadi di pembukaan awal Pak Leo menyampaikan 1,3 triliun US dollar itu sama dengan 2,5 kali lipat neraca perdagangan kita. Kalau kita lihat neraca perdagangan kita ekspor 264 billion, impornya 230, sekitar 500-an. Jadi nilai itu cukup besar sekali. Sementara kalau kita lihat ekspor produk halal kita itu baru sekitar hampir 50 billion US dollar 2024. Artinya kalau dari sisi persentase memang masih sangat kecil tadi yang disampaikan oleh teman-teman. Nah, yang perlu kita cermati dari besaran 50-an billion US dollar itu adalah 81,5% adalah makan minuman. Sehingga pada saat nanti 2026, 17 Oktober produk makanan minuman UMKM itu mandatori, teman-teman harus sudah menyiapkan semuanya. Karena kita mendesain strategi pentagapan itu untuk mengantisipasi itu. Jangan nanti ditunda lagi. Nah, kenapa ini perlu? Kenapa ini perlu? Tadi teman-teman sudah banyak cerita. Di luar beberapa tantangan tadi, sebenarnya sertifikat halal itu adalah satu peluang besar. Mulai dari sisi daya saing, di persaingan global. Sekarang trennya sudah ke pasar global semuanya. Bahkan orang permintaan untuk produk halal sudah peningkatannya luar biasa. Sehingga dengan ini kalau saya ingin menggarisbawahi, dalam penerapannya nanti, terutama pada saat tahun depan, seluruh produk mamin, makanan minuman itu menjadi mandatori wajib sertifikasi halal, semuanya harus siap. Kenapa? Makanan minuman itu merupakan bagian paling penting dari struktur PDB kita. Tadi saya sudah bicara mengenai struktur PDB, ekspor dan semuanya, dominan makanan minuman di sana. Karena itu tinggal 1 tahun lagi, 17 Oktober 2026, UMKM pun mandatori wajib sertifikat halal, kita harus siap semuanya. Dan pemerintah siap untuk menyiapkan, mendorong semua UMKM 10 juta target tadi kita berikan sertifikat halal. Terima kasih Pak Susi. Babe Aikal, ini tombaknya ujungnya ada di BPJPH. Bagaimana kemudian bisa menyiapkan yang tadi Pak Susi sudah katakan tahun 2026 tidak lama lagi Pak. Bagaimana Pak? Begini, selama 4 bulan saya telah melakukan uji coba banyak sekali. Salah satunya itu adalah tenaga. Selama 4 bulan ini kita telah merekrut hampir 15.000 P3H baru, yaitu pendamping proses produk halal. Nah, total yang kita sudah miliki sudah lebih daripada 120 ribuan orang. Nah, ini untuk persiapan itu. Pendamping-pendamping ini kita sebar ke seluruh Indonesia dengan penghasilan yang baik untuk membantu para pengusaha UMKM mendapatkan sertifikasi halal. Selain daripada 100.000 orang, 120.000 orang ini, kita juga telah menambah 106.000 pengusaha UMKM baru yang mendapat sertifikasi halal. Nah, ini terus kita masifkan. Sebab kita pengen bahwa ini kita berkontribusi, Mas. Tahu nggak? Ketika ini kita tumbuhkan, maka ICOR kita itu akan menurun, incremental capital output ratio itu akan menurun, dan ini akan menimbulkan kepercayaan yang besar buat orang investasi di sini. Yang kedua, pertumbuhan 8% dapat kita raih sebab rata-rata pertumbuhan ekonomi di bidang halal sekarang sudah 6% sendiri, jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi yang berarti normal. Mungkin literasinya juga akan harus ditingkatkan ya. Yang keempat itu yang tadi yang belum saya sampaikan, yang keempat itu kita mulai penerapan digitalisasi murni. Sebab tanpa digitalisasi, tanpa AI
kita nggak akan mencapai itu. Dan ini sedang kita kembangkan. Bulan April depan akan kita launching sebuah konsep digitalisasi untuk proses sertifikasi halal. Karena yang kita jual dalam tanda kutip sekarang ini adalah halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Kita harap itu yang akan terjadi. Terima kasih Pak Haikal, Pak Susi, dan Pak Putu, dan juga Pak Pranata. Dan pemirsa, sertifikat halal kini menjadi faktor penting dalam industri barang dan jasa ketika terus meningkatnya permintaan global untuk produk-produk halal. Dengan punya sertifikat halal, peluang pasar baru akan terbuka dan berbagai keuntungan siap menanti. Karena itu, pastikan bahwa produk Anda sudah berlabel halal. Saya Luna Samosir bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda malam ini. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh